Jimin BTS meninggalkan pesan patah hati di Weverse setelah episode Unanswered Question yang mengejutkan. Unanswered Question membuat penonton naik darah dengan episode terbarunya yang menyedihkan. Tahun lalu, pada 13 Oktober 2020, kantor polisi Seoul Yongchon menangkap dua orang tua angkat yang diidentifikasi sebagai Jang dan An. Sebelumnya, dalam penyelidikan, baik Jan dan An membantah tuduhan tersebut dan bersikeras bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan ini. Polisi, bagaimanapun, berbagi bahwa otopsi mengungkapkan penyebab kematian Jong-in karena kerusakan perut oleh kekuatan eksternal. Ketika investigasi mengkonfirmasi bahwa ibu Jang melakukan kekerasan pada Jong-in yang berusia 16 bulan, orang Korea menjadi marah atas berita tersebut, terutama karena keluarga ini bahkan muncul di acara TV bersama, berpura-pura menjadi keluarga yang sehat dan penuh kasih. Ayah angkat Jong-in berkata, "Saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa tidak hanya selebritas, tetapi juga orang-orang seperti kami dapat memilih untuk mengadopsi. Adopsi bukanlah sesuatu yang memalukan, melainkan sesuatu untuk dirayakan," kata ayah angkat Jong-in di acara TV saluran ABS. Beberapa perbandingan gambar pra-adopsi dan pasca adopsi Jong-in telah berdampingan beredar secara online. Gambar tersebut menangkap kondisi Jong-in yang tampaknya telah berubah drastis dari sebelum diadopsi menjadi hanya beberapa bulan setelah diadopsi. Akhirnya, setiap petisi terhadap orang tua angkat mengumpulkan lebih dari 200.000 tanda tangan, menggemakan keterkejutan dan kemarahan bangsa tentang kasus tersebut. Setelah episode itu ditayangkan, Jimin BTS meninggalkan pesan patah hati di Weverse setelah episode Unanswered Question yang mengejutkan. Jimin BTS turun ke Weverse dan berpartisipasi dalam kampanye #JongInAmSorry. Jong-in, maafkan aku, tulis Jimin. Kampanye tersebut dimulai dari video perpisahan yang memilukan yang ditampilkan di akhir episode Unanswered Question. Banyak pemirsa berpost dengan tanda meminta maaf kepada Jong-in karena tidak bisa melindunginya. Mengikuti langkah Jimin, Army Korea juga mengambil bagian dari kampanye dan bahkan mengajukan banding ke pengadilan untuk membantu kemenangan kasus Jong-in dengan mendorong orang tua angkat untuk menerima hukuman semaksimal mungkin. Dan tentu saja sifat Jimin BTS diturunkan dari orang tuanya, seperti yang dilihat dari wawancara ayah Jimin baru-baru ini. Ayah Jimin mengucapkan terima kasih kepada Jimin karena mengizinkannya melakukan apa yang paling dia cintai, yaitu amal. Pewawancara bertanya, Ayah Bill Gates menulis dalam bukunya bahwa meskipun ada banyak orang yang melakukan amal dari aset orang tua mereka, dia adalah satu-satunya yang memulai amal dengan menggunakan aset putranya. Tapi melihat ke sini, sepertinya dia bukan satu-satunya. Apa artinya beramal bagi Anda? Ayah Jimin menjawab, "Bagi saya, pekerjaan amal adalah kebahagiaan, dan saya berterima kasih kepada Jimin untuk itu, untuk dapat memberi kembali dan menjalani kehidupan berbagi. Itu karena Jimin juga memiliki pemikiran yang sama dengan saya tentang memberikan kembali apa yang kami terima. Kami memiliki cara berpikir yang sama. Meskipun saya adalah seseorang yang telah melakukan pekerjaan amal di masyarakat untuk waktu yang lama, saya rasa para penggemar yang juga berlatih ini benar-benar luar biasa," kata ayah Jimin. Pewawancara juga bertanya, apakah ada yang ingin Anda katakan kepada Jimin sebagai ayahnya? Dia berkata, "Saya ingin mengatakan kepadanya, Anda harus tahu bagaimana melihat ke belakang. Begitulah cara Anda bisa maju." Sejujurnya, sebagai ayah dan anak, kami cukup banyak berkomunikasi. Kami terus-menerus memberitahu satu sama lain bahwa kami saling mencintai melalui telepon dan SMS, dan kami juga mengungkapkannya secara langsung. Saya sangat menyukai sekolah menengah seni Busan. Saya juga tetap berhubungan dengan guru Lee Hwa-sung. Menurut saya, tempat ini adalah SMA bergengsi terbaik karena saya selalu diingatkan akan upacara penerimaan putra saya di mana dia menjadi perwakilan kelas untuk mengambil sumpah, kata ayah Jimin BTS. Dua ayah dan anak yang luar biasa ini terus mempengaruhi dunia dengan pesan positif dan penuh harapan mereka, serta cinta dan kebaikan mereka yang besar untuk orang lain. Ayah Jimin juga ungkap kisah bagaimana dia menerima dan menghormati keputusan putranya menjadi penyanyi.
Dalam wawancara ayah Jimin sebelumnya untuk majalah Sekolah Seni Busan, dia mengungkapkan bahwa istrinya dan dia dapat menangkap bakat Jimin sejak usia dini. Jimin unggul dalam seni tari, terutama tari kontemporer, sehingga tidak mengherankan jika gurunya menentang mimpinya untuk menjadi idola daripada menjadi penari profesional. Pewawancara bertanya, "Kami mendengar bahwa Anda menentang impian Jimin untuk menjadi seorang idola karena Anda merasa itu hanya membuang-buang bakat. Seberapa berbakat Jimin selama ini?" Ya, Jimin sangat pandai menari kontemporer sejak dia diterima di sekolah. Dia juga memiliki bakat untuk semua bentuk tarian. Ketika dia menyatakan keinginannya untuk menjadi penari publik daripada hanya menari murni, rasanya seperti saya kehilangan kejeniusan. Saya tidak bisa memikirkan betapa sulitnya jalan penari dan bagaimana kesuksesan tidak dijamin dalam pekerjaan ini. Itulah mengapa saya menentang keputusannya. Saya tidak tahu dia akan sukses seperti sekarang. Bagaimanapun, Jimin adalah tipe siswa yang memberikan segalanya dalam apapun yang dia lakukan. Dia berada di tempatnya sekarang karena usahanya yang terus-menerus sebagai BTS, kata Lee Hwa-song, guru Jimin. Adapun ayah Jimin, dia mengungkapkan bahwa karena dia tahu betapa bakat putranya sejak usia dini, dia tidak punya pilihan selain menerima dan menghormati keputusannya. Tolong bicarakan tentang bagaimana Jimin memungkinkan untuk beralih dari tarian kontemporer ke musik dengan kemampuannya sejak kecil. Ayahnya menjawab, "Izinkan saya menjelaskan bagaimana dia diterima di Sekolah Seni Busan. Di sekolah menengah, ada saat di mana dia harus menulis tentang masa depannya. Dalam makalahnya, dia menulis bahwa dia ingin pergi ke sekolah menengah seni Busan dan belajar menari dan menggunakan latar belakang itu dan menggabungkan dengan musik untuk menjadi penyanyi atau selebriti. Makalahnya sangat rinci dan saya pikir ini adalah awal mimpinya untuk menjadi seorang idola. Tentu saja dia pandai menari dan bernyanyi sejak usia muda. Di kelas 5 dia menyanyikan Azalea di karaoke dan dia bisa menyanyikan nada tinggi dengan sangat baik, kata ayah Jimin. Sejujurnya, karena dia juga pandai matematika dan sains, saya ingin dia pergi ke sekolah menengah sains dan belajar lebih banyak. Tapi itu tidak berarti bahwa saya bertentangan dengan keinginannya, karena makalahnya tentang masa depannya sangat sempurna. Saya tidak dapat menentangnya dan memutuskan untuk menghormati keputusannya. Jimin menggunakan kata-kata sopan sejak dia masih muda dan merupakan seorang anak yang cukup dewasa, jadi saya mengizinkannya untuk melakukan apa yang dia suka. Saya kira Anda bisa mengatakan bahwa kami menganggap bakat anak kami di usia muda, kata ayah Jimin. Syukurlah Jimin menempuh jalan yang dia lakukan karena dia sekarang adalah salah satu tokoh paling kuat dan berpengaruh di industri musik. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.